Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan juga lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain sebagainya, yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi yang marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peran sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu, di balik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Berikut ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masyarakat pesisir di sekitaran daerah wisata Pantai Oesina. Pantai Oesina adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Lifuleo, Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Pantai Oesina memiliki pasir pantai yang putih dan deburan ombak yang lembut. Pantai Oesina memberikan keteduhan mata bagi setiap orang yang memandang. Tak hanya itu, Pantai Oesina menunjukkan pesonanya di kala matahari terbenam. Untuk menyambanginya, jarak Pantai Oesina dari kota Kupang sekitar 30 km. Jalan aspal mulus akan memudahkan para traveler untuk berkunjung ke tempat ini. Pantai Oesina sebagai destinasi tersembunyi di Kupang Barat yang harus ditelusuri. Berjalan di sisi timur pantai melalui batu karang menyuguhkan pandangan yang berupa percikan air hasil lempasan ombak dari dinding karang. Namun, beberapa wisatawan menyayangkan masih adanya tebaran sampah di lokasi Pantai Oesina, walaupun secara umum tidak mengurangi niat mereka untuk menikmati keindahan pantai tersebut. Selain sebagai destinasi wisata, Pantai Oesina juga merupakan tempat aktivitas para penduduk pesisir untuk membudidayakan rumput laut. Rumput laut merupakan sumber utama pendapatan penduduk selain menangkap ikan di lautan sambil tetap menjaga kelestarian alam pantai. Ada kurang lebih 200 petani rumput laut menggantungkan hidup dengan budidaya rumput laut di Pantai Oesina, dengan masa tanam hingga panen selama 42 hari. Petani sudah bisa meraup keuntungan yang lumayan besar. Metode yang digunakan dalam budidaya tanaman rumput laut ini yaitu long line, dan rumput laut yang dibudidayakan berupa jenis kol. Bibit didapat dengan membeli dengan harga 5.000 per kilogram, sementara untuk tali ikat dibeli dengan harga 50.000 per kilogram. Pembudidaya rumput laut membutuhkan waktu sekitar 45 hari hingga mencapai masa panen. Selain dilakukan penjemuran selama 3-4 hari untuk menghasilkan rumput laut yang kering sempurna. 1 kilogram rumput laut dijual kepada tengkulak dengan harga 25.000 per kilogram. Setiap bulan, para petani rata-rata mengantongi penghasilan sebesar kurang lebih 10 juta.
Salah satu petani rumput laut, yaitu Bapak Paulus, mengatakan bahwa hasil dari budidaya rumput laut cukup menjanjikan. Setiap bulan ia berhasil mengantongi keuntungan sekitar kurang lebih 10 juta. Ia menjelaskan proses budidaya rumput laut tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan bertani produk lainnya. Rumput laut hanya membutuhkan waktu sekitar 42 hari dari tanam hingga panen. Jika sudah waktunya panen, para petani bisa melakukan panen setiap hari. Hasil panen nantinya akan diambil oleh tengkulak yang akan langsung ke pantai. Setiap kilogram rumput laut dihargai sekitar Rp25.000, dan kadang ada wisatawan yang mampir untuk membeli 1 hingga 2 kilogram. Meskipun relatif stabil, namun akhir-akhir ini hasil panen sedikit menurun. Saat ini hasil panen rumput laut menurun akibat hama yang menyerang. Hasil panen rumput laut biasanya dikumpulkan hingga mencapai jumlah yang cukup banyak sebelum dijual. Waktu penjualan hanya 1 atau 2 kali dalam 1 tahun, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Dengan berat kering berkisar 100-200 kg. Dari penjualan kepada pengepul yang datang dari Rote atau Kupang, pembudidaya mendapatkan Rp20.000 per kilogram. Pembangunan sumber daya kelautan pada saat ini menjadi andalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis multidimensi yang mulai mendera kehidupan berbangsa kita. Pada saat ini, basis perekonomian Indonesia masih dalam tahap factors driven economy, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada faktor sumber daya alam. Pada ketersediaan sumber daya alam, khususnya yang berada di darat, yang semakin menipis, sehingga satu-satunya alternatif yang tersedia untuk memelihara keberlangsungan pembangunan sebelum beralih ke tahap innovation driven economy adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.